Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Ardiansyah Prasetyo dengan 3 digit NIM terakhir 300 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk dasar penggunaan PowerShell Windows, lalu Widget Package Manager, partisi file system, dan penambahan dan penghapusan user pada Windows. Untuk yang pertama, kita mencoba dasar penggunaan PowerShell pada Windows. Langkah yang pertama, kita membuka PowerShell Start menu, lalu menjalankan perintah yaitu seperti ini, yaitu ps version table. Langsung saja kita coba, yaitu pertama tanda dolar ps version table. Lalu kita enter, maka di sini akan ada PowerShell versionnya. Selanjutnya, untuk mengecek versi PowerShell yang ada pada Windows kita bisa gunakan perintah sebagai berikut, yaitu ps version table ps version. Di sini outputnya akan sama, yaitu major 5 minor 1, build 22621, dan revisi 2506. Selanjutnya kita akan mencoba perintah navigasi. Yang pertama ada yang namanya get child item, yaitu menampilkan isi dari direktori tempat kita berada. Seperti contoh get child item, maka ini akan menampilkan folder-folder yang berada direktori pada C user Maula. Lalu perintah navigasi yang selanjutnya adalah set location. Set location di sini adalah mengganti direktori tempat kita bekerja. Di sini kita kan berada di user Maula. Seperti contoh, kita akan memasukkan direktori PowerShell ini kepada direktori download, yaitu kita ketikkan perintah set location lalu download. Nah, di sini maka akan ada download yang dimana direktori Windows PowerShell kita sekarang berada di direktori download. Lalu untuk mengetahui di mana direktori kita yang sekarang, kita bisa mengetikkan perintah get location. Nah, di sini akan tertera path yang sekarang yaitu berada di folder C user Maula download. Lalu selanjutnya ada perintah navigasi untuk membuat folder baru. Di sini perintahnya seperti berikut. New item type directory. Untuk nama bebas, namanya contoh folder. Kita enter, maka sudah terbuat direktori yang bernama folder. Coba kita cek pada bagian ls. Nah, di sini ada folder yang ini sama yang kita buat tadi. Lalu bagaimana kita meremove item yang sudah kita buat, yaitu dengan mengetikkan perintah remove item. Nah, di sini nama direktori yang akan kita hapus, contohnya tadi yang folder. Lalu untuk menghapus semua isinya juga kita menggunakan recurse. Lalu kita enter. Coba kita cek kembali, maka file direktori yang bernama folder sudah terhapus. Nah, seperti contoh begini. Kita bagaimana untuk mengcopy item, kita buat lagi sebuah folder dengan cara new item type.
directory name Maula. Kita enter, lalu kita cek kembali folder directory Maula sudah ada. Maka kita coba mengcopy item folder yang bernama Maula. Copy item foldernya bernama Maula, lalu kita enter. Mohon maaf, di sini kita kurang menambahkan file directory yang dituju. Contoh copy item Maula. Nah, di sini kita menambahkan directory yang dituju. Contohnya yaitu C user Maula. Kita contohnya tambahkan ke dokumen. Pastikan untuk mengetikkan nama kita sama ya, besar kecilnya, lalu kita enter. Nah, di sini kita coba mengeceknya pada directory dokumen. Contoh set location C user Maula dokumen. Lalu kita list. Nah, di sini ada folder yang namanya Maula. Baik. Untuk perintah navigasi mungkin sudah selesai. Lanjut kita ke perintah redirection. Di sini perintah redirection yaitu menampilkan isi berkas dan menampilkan teks ke konsol. Kita kembali lagi ke download set location si users Maula download ls. Nah, di sini ada folder maulana.txt. Mungkin kita bisa merename terlebih dahulu. Maulana.txt ini kita rename. txt-nya kebanyakan ya tadi. Kita list lagi. Nah, di sini sudah ada maulana.txt. Bagaimana kita menampilkan teks tersebut? Yaitu dengan cara get content. Get content maula.txt. Enter. Di sini karena masih kosong, maka tidak dapat ditampilkan outputnya. Maka kita tulis terlebih dahulu di sini dengan cara write out. Contohnya di sini nama lengkap saya Maulana Ardiansyah Prasetyo. Di sini kita tanda lebih besar dari, dan ini kita ke maulana.txt. Jadi setelah tanda besar dari itu adalah file yang kita tulis bernama apa. Coba kita enter, maka sudah. Coba kita lihat lagi get content maulana.txt. Kita enter. Nah, di sini sudah tampil Maulana Ardiansyah Prasetyo.txt. Kita coba menulis lagi write output. Di sini untuk name coba kita tuliskan. Kita enter. Lalu kita perlihatkan lagi get content. Di sini sudah ada NIM 2305 yang sudah kita tuliskan tadi.
Untuk perintah basic PowerShell sudah, maka kita beralih ke Winget Package Manager. Nah, kita clear terlebih dahulu. Yang pertama, untuk Winget Package Manager, kita gunakan perintah searching terlebih dahulu, yaitu winget search nano. Kita enter, maka di sini akan mencari nanonya terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini nano sudah ditemukan, yaitu moniker nano winget. Di sini kita coba menginstal nano dengan mengetikkan prompt sebagai berikut. Winget install gnu.nano. Enter. Nah, di sini proses penginstalan paket GNU Nano akan berjalan. Kita tunggu sebentar. Hingga kita tunggu sampai ada indikator successful installed, maka package manager sudah terinstall. Lalu, bagaimana kita mengupgrade package manager yang sudah terinstall? Kita ketikkan prompt sebagai berikut, yaitu winget upgrade gnu.nano. Kita enter, maka di sini akan mencari pembaruan. Nah, di sini ada keterangan no available upgrade phone. Jadi, package manager yang kita install adalah versi yang sudah terbaru. Lalu, bagaimana kita menguninstall yang sudah kita install package manager tadi, yaitu dengan cara mengetikkan prompt winget uninstall gnu.nano. Kita enter, maka proses penguninstall akan berjalan sampai ada indikator successful uninstall, maka package manager sudah berhasil teruninstall. Baik, selanjutnya kita clear terlebih dahulu. Kita masuk ke partisi file system. Di sini saya partisi menggunakan Windows 10 di VirtualBox. Untuk yang pertama partisi, pastikan kita masuk ke setting terlebih dahulu. Kita pastikan bahwasanya dalam storage ini ada file kosong, di mana file kosong itu kita akan coba mempartisinya dalam VirtualBox. Contoh seperti ini. Nah, kita clear terlebih dahulu. Baik, di sini kita cek disk terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah get disk. Enter. Nah, di sini ada VirtualBox hard disk yang saya maksud tadi, yaitu pastikan membuat direktori kosong terlebih dahulu untuk kita mempraktikkan ini. Nah, selanjutnya untuk menginisialisasi kita dapat mengetikkan perintah sebagai berikut, yaitu dengan cara initialize lalu number. Di sini untuk number kita pilih sesuai number. Di sini contoh kita akan partisi 1, maka kita akan memilih number 1. Lalu strip partition style kita gunakan gpt. Kita enter, maka sudah terinisialisasi. Lalu bagaimana kita membuat partisi utuh? Kita akan langsung mengubah satu disk fisik menjadi satu partisi. Di sini kita akan menggunakan komen seperti berikut. New partition disk number. Di sini nomornya seperti tadi 1. Lalu karena kita membuat partisi utuh, kita menggunakan perintah use maximum size.
lalu kita enter. Nah, di sini outputnya akan sebagai berikut. Lalu kita akan mounting disk ke drive letter. Untuk melakukan operasi lebih lanjut, kita harus memberi label pada disk yang sudah kita partisi. Pertama adalah mengidentifikasi nomor partisi dari disk kita dengan mengetikkan perintah seperti berikut, yaitu get partition disk number 1, kita enter. Nah, di sini akan tampil output seperti berikut. Lalu format partisi ke NTFS, yaitu kita akan menggunakan NTFS sebagai file system yang umum digunakan di Windows untuk secondary storage. Di sini kita untuk partisi ke NTFS bisa menggunakan prompt sebagai berikut, yaitu format strip volume lalu spasi strip drive letter. Nah, di sini kita menggunakan letter apa? Contoh di sini kita menggunakan letter G. Teman-teman juga bisa menggunakan letter C atau letter D. Di sini sebagai contoh saya akan menggunakan letter G. Lalu spasi file system, kita formatnya NTFS karena yang kita tulis adalah NTFS. Lalu kita enter. Mohon maaf ada kesalahan. Di sini kita coba menggunakan letter yang lain ya, teman-teman. Format, bentar. Kita ulangi lagi promptnya, format. Sebentar, kita refresh terlebih dahulu saja untuk virtual box-nya karena sudah mulai nge-lag. Di sini kita ulangi, yaitu format. Di sini nge-lag ya teman-teman, tapi ketika kita sebenarnya sudah masuk, lalu klik volume menggunakan drive letter. Di sini menggunakan drive letter D, lalu file system kita menggunakan NTFS, lalu kita enter. Coba kita lihat terlebih dahulu.
Di sini menggunakan seperti ini ya teman-teman, format, volume, drive letter, file system, NTFS. Lalu kita enter. Coba kita cek terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa men-change drive letter menggunakan PowerShell, kita coba men-change drive letter menggunakan disk management. Kita klik kanan pada raw, lalu kita change drive letter and path. Lalu kita tambahkan path, kita add. Nah, di sini kita bisa menggunakan contoh, kita G. Lalu kita sebelum meng-OK, kita lanjutkan ke mount in the following empty NTFS folder. Kita juga ke NTFS, lalu kita OK. Kita terus terlebih dahulu, lalu kita pilih yang assign saja, assign the following drive letter, lalu kita OK. Nah, lalu untuk mengubahnya ke dalam NTFS, kita gunakan format local disk terlebih dahulu. Lalu kita start. Kita OK. Format complete. Maka kita akan cek pada disk management. Nah, di sini disk 1 bertipe drive letter G NTFS sudah terbuat. Maka untuk partisi kita sudah selesai. Maka kita akan lanjut ke pembuatan user dan penghapusan user. Kita clear terlebih dahulu. Di sini untuk pembuatan user kita dapat menggunakan prompt sebagai berikut. Prompt-nya yaitu new user, kasih strip name, lalu kita string. Nah, dalam string ini kita akan menginputkan nama yang akan kita pakai. Contohnya kita menggunakan nama Ardi. Nah, lalu kita spasi. Lalu untuk password di sini S-nya double. Password spasi. Kita dalam kurung convert to secure string.
Di sini agar yang kita ketikkan bertipe secure string. Lalu kita tanda petik 2, di sini dalam tanda petik 2 kita mengetikkan password yang kita buat. Contoh di sini passwordnya adalah 123. Setelah itu kita spasi lagi, tetap di dalam kurung, kita strip as plain text force. Nah, lanjut kita keluar dari kurung, kita full name. Di sini kita menambahkan full name kita. Di sini karena namanya tadi Ardi, maka contoh di sini untuk full name Ardiansyah. Ardiansyah. Lalu untuk description kita tambahkan dalam petik. Jangan lupa untuk menambahkan description, kita tambahkan petik description. Di sini contoh kita tambahkan description tidak ada ya teman-teman, no name. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada user yang baru. Jika sudah muncul output seperti ini, maka user sudah terhapus. Untuk melihat daftar user, kita gunakan perintah get local user. Nah, di sini ada nama Maulana AP, user yang kita gunakan sekarang, yaitu Maulana AP seperti ini yang kita gunakan. Lalu ini adalah Ardi, di mana Ardi adalah user yang sudah kita tambahkan baru saja. Lalu bagaimana untuk menghapus user? Kita gunakan perintah seperti berikut, yaitu remove local user name. Nah, di sini nama local user yang akan kita hapus, username-nya ya teman-teman. Lalu contoh Ardi, kita hapus, lalu kita enter. Nah, di sini local user Ardi otomatis sudah terhapus dengan kita mengetikkan prompt tersebut. Kita coba lihat dengan mengetikkan prompt get local user. Nah, bisa dibedakan. Di sini sebelum dihapus maka masih ada file. Mohon maaf, ini adalah user Ardi. Lalu setelah kita hapus user, maka user Ardi sudah terhapus. Baik, sekian praktikum saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.